Sholat malam itu tangisan. Ibu saya kan nyuruh sholat ya kan. Terus saya sholat malam itu tangisan. Ya Allah, baru kali ini sholat itu saya bisa tangisan. Itu kayak connected. Kabel saya itu asalnya kayak gini bah, terus nyambung. Ya Allah, rasanya makplong gitu. Terus fajar saya ke masjid. Jadi pas sholat selesai sama sholat tahajud, fajar ke masjid. Habis itu saya lihat Abah. Terus saya bilang Abah, bah, minta ridhonya bah. Saya bilang gitu, saya perlu ya bah ya. Yeah. Abah ketakutan. Saya itu kayak orang gila, kayak orang kerasukan. Tapi nggak kerasukan. Saya itu waras. Ini katanya, kata ilmuwan itu manusia itu diberikan Allah itu kelebihan. Kelebihannya apa? Otak pikiran itu ternyata memang benar-benar apa ya, istimewa. Jadi kekuatan pikiran, mind power kalau Inggrisnya seperti itu. Jadi kesuksesan katanya Pak Mardigu itu 80% itu ditentukan oleh pikiran. Jadi kalau pikiran kita pesimis, kita gagal. Kalau pikiran kita optimis, kita berhasil jadi orang sukses. Jadi tapi bukan berarti saya gila. Gila sukses sih iya. Bah, saya gila nggak sih? Enggak. Cuman waktu pagi itu saya kepengin sekali telepon, cari nomornya nggak ada. Mau ditanya sadar atau enggak, mau telepon sama pamannya. Sadar nggak apa yang diomongin pagi? Ternyata sampai datang ke sana itu sadar, inget apa yang diomongin pagi tadi. Terus malamnya Slor, abis Isya saya ke rumah Abah karena saya nyari Abah itu dari sholat duhur, asar, maghrib, Isya itu nggak ke masjid. Biasanya itu ke masjid. Saya ke Bahar cari ikan. Oh, ke laut cari ikan. Ya Allah. Saya ke Bahar, habis dari Bahar saya ke Kornis. Anak saya belanja beli emas, punya suruh orang. Habis dari Kornis maghrib udah capek banget, namanya orang tua, saya udah umur 66 ya Allah. Ini lebih kelebihannya Rasulullah SAW itu 63 tahun. Abah ini 3 tahun udah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Habis maghrib saya langsung tidur. Bangun jam 1:30 sembahyang Isya, terus sampai pagi nggak tidur, sampai maghrib lagi nggak tidur lagi. Iya, saya bel itu habis maghrib. Bel habis maghrib itu nggak diangkat sampai 4 kali saya nelpon Abah. Nggak diangkat, saya itu khawatir. Mungkin Abah pikiran kaget gitu kan. Saya itu kayak orang gila waktu itu ya, Bah. Ya, orang deket, tetangga saya itu semenjak saya sakit jantung itu ngomong juga saling hati-hati sama saya. Oh. Iya. Saya tetangga saya ngomongnya enggak, maksudnya hati-hati, maksudnya jangan ngomong nyakitin saya. Maksudnya gitu, bukan ngomong Slor ya. Oh, itu. Slor itu sedulur. Jadi itu kalau orang bilang slor gitu berarti sudur yang bilang, nisbah yang bilang. Iya, biar orang itu tahu ini channel saya gitu. Slor. Jeparanya saya itu dari Melonggo. Melonggo itu kecamatan, dari kota itu 10 kilo, Bang. Dari kabupaten? Dari kabupaten, dari alun-alun itu 10 kilo. Terus masuk dari 7 kilo jalan raya, habis itu ke kanan itu 3 kilo. Dari jalan raya itu 3 kilo. Ini banyak temen yang banyak di Pati sama Solotigo. Jauh. Pati lumayan deket sih, kalau Salatiga jauh. Salatiga itu mungkin 3 jam dari tempat saya. Karena dari Jepara itu Demak, habis itu ke Semarang. Semarang nanti Ungaran terus Ambarawa masih ke
ke timur baru Salatiga. Salatiga itu ini deket Solo. Di tengah nggak punya laut. Kalau Jepara itu laut kayak Madura. Oh, Jepara itu Madura sama-sama di petanya itu. Jadi ini Pulau Jawa gini. Terus itu kan dari Jepara itu kan nanti di pesisir itu ada Jepara, ada Pati, ada Rembang, ada Tuban, terus Lamongan kayak gitu, terus ke Gresik, terus Surabaya. Sama itu satu jalur, cuman Jepara itu dia jalannya masuk ke utara, jadi nggak ikut Pantura, kejauhan. Lewatnya kalau Pantura lewatnya ke Kudus, dari Demak langsung ke Kudus, nggak ke Jepara, soalnya jalannya kejauhan kalau ke Jepara gitu. Dulu saya pernah nangis di Solo malam Lebaran, pulang dari Jakarta lewat Semarang. Sampai Semarang nggak ada bus yang ke Surabaya. Akhirnya dari Semarang saya naik jurusan Solo. Di Solo 3 diturunin pas jam 10 malam. Orang takbiran banyak truk itu. Waduh, saya nangis di situ. Waktu ini takbiran malam Lebaran, iya. Akhirnya saya berangkat ke Solo, dapat bus dari Solo langsung dapat untuk promo bisa sembahyang di rumah di Ampel. Rumah saya dekat Masjid Ampel. Rumahnya Abah deket Masjid Ampel. Kalau Abah di rumah jangan lupa mampir ya Lur ya. Ya boleh Bah? Boleh lah. Boleh. Bagus Lur. Nanti bisa dapat ilmu dari Abah. Doain Abah sehat walafiat terus ya Bah. Dapat anak-anaknya bisa menjadi hafid semua ini, Mas Abdullah dan Mas Muammar. Terus semangat Mas, hafalan di luar kepala kayak Ustadz Adi Hidayat. Saya fan kamu juga Ustadz Adi Hidayat. I love you. Tapi Abdullah rencana sekarang masih belum mau pulang, masih mau kuliah ke Maroko. Mau kuliah ke Maroko, abahnya udah sepuh, gimana sih Mas Abdullah? Tapi ya gak apa-apa sih. Yang penting Mas Abdullah cuman punya satu orang tua. Mas Abdullah harus mencari ridhonya ya Bah ya. Iya, mudah-mudahan dapat ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian udah Bah? Cukup ya? Cukup lah. Ya, karena sayanya sendiri nggak bisa asik, udah tua. Kita doain Abah sehat walafiat, sehat terus ya Bah ya, sehat terus. Amin. Terus Abah bisa segera pulang ke Indonesia. Pengen apa di sini? Ya pengen lah pulang, habis ajian insyaallah bismillah pulang. Amin. Bah, saya mau tanya satu. Ibunya dulu itu kan nggak punya igama, terus cara pengurusan jenazah di sini itu gimana prosedurnya? Saya telepon satu teman aja di Safaro. Ini istri saya pulang kemana? Mau pulang ke Bungkul, meninggal. Oh ya udah, nanti saya datang ke rumah. Ini diurus sama teman-teman, itu selesai. Itu berapa hari di rumah sakit? Setengah malam. Masuk jam 11, pagi jam 10 diambil. Ya 1 malam lah. Masya Allah, kalau orang lain Lur, kalau tidak punya identitas itu Pak, jenazahnya itu di rumah sakit, nggak boleh dibawa pulang atau dikuburkan, nggak boleh ya Bah? Iya. Harus nunggu. Iya harus nunggu, tapi enggak, sekarang ini setiap seminggu saya ziarah 2 kali ke Makboroh, ke kuburan. Cuman waktu corona aja saya nggak bisa ziarah. Itu makamnya di mana di sini? Saya nggak tahu. Di Ar-Rahmah. Daerah? Hayil Faiha. Oh, Hayil Faiha, di sana ada pemakaman. Semua di situ dimakamkannya ibunya. Kita doakan semoga ibunya diberikan ampunan oleh Allah, diberikan jannah insya Allah ya. Seluruh doanya semuanya buat ibu siapa namanya? Susti Hari. Ibu Susti Hari. Itu aslinya dari mana Ibu? Sampang juga. Sampang. Oh iya, Abah ini dari Sampang ya. Sampang mana Bah? Sampang Kedundung, Kecamatan Kedundung. Tapi Kedundung. Sayanya cuman Sampang aja, aslinya udah perantauan lebih dari kecil saya perantau terus. Perantauan Abah ini. Saya juga merantau 10 tahun di sini Bah. Di Riyadh itu 2 tahun, terus 1 tahun di Damam,
terus sisanya di sini. Ini berarti di sini udah 7 tahun, masya Allah, tabarakallah. Doain saya segera exit Slor. Saya pengen sukses, saya pengen mandiri, saya pengen sama anak istri di Indonesia supaya sukses. Insya Allah doa dari sedulur-sedulur semua bisa dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Ya cukup sekian ya Mbak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya, sama-sama. Ya Allah, pengalaman. Terus ini apa pesan-pesan yang mau diberi ke sedulur semua, ini pesan-pesannya apa? Ya mudah-mudahan semua teman-teman dalam istiqomah dalam ibadahnya sudah cukup, insya Allah, dan jangan lupa berbakti kepada orang tua. Udah. Yang pertama ibadah, jangan lupa sholat, ya jangan ditinggalin Slor. Yang kedua orang tua harus kita sayangi, hormati, terus kita harus dapat ridho orang tua, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada Mbak? Yang ketiga itu kalau orang itu mengingkari, durhaka kepada orang tua, orang itu akan mendapat siksa baik dunia maupun akhirat. Tuh. Dari dunia aja sudah dikasih siksanya, apalagi ya kalau durhaka sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Di dunia aja udah dapat azab, udah dapat susah, apalagi di akhirat. Dunia itu sementara, akhirat selamanya. Kata Ustadz Dery, I'm fan of you. Kata Ustadz Dery, I'm fan of you. Yang muda mati, yang tua mati, raja-raja mati, semuanya mati katanya. Ya Allah, aku los ini Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu lagi. Terima kasih waktunya Slor, terima kasih juga waktunya sudah nonton ngote ini, ngobrol santai sama Abah. Saya medok, saya memang dari Jawa ya. Saya dari Jepara, Jawa Tengah, Jeporo. I love you Jeporo. Abah harus main ke Jepara. Insya Allah. Insya Allah ya. Doain ya Slor, Abah bisa ke Indonesia, main ke tempat saya. Kalau masih ada umur, insya Allah pasti datang. Amin, amin, amin. Saya dari sana. Harus Slor. Doain Abah sehat walafiat, terus diberikan kesabaran, kekuatan, rezeki yang halal, barokah. Terus buat Mas Dola dan Mas Muammar, semangat ya buat hafalin Quran, semoga menjadi hafid dan membanggakan Abah sama Ibu. Ya buat satunya Mbak Sultana, baru nikah Mbak Sultana, semoga diberikan keturunan ya Mbak. Yuk. Oh Mbak Mabruro, selamat ya Mbak, sudah punya anak dari orang Jepara. Saya juga orang Jepara, proud of you. Gini nanti nonton. iya, semuanya kan ada HP Mbak, ada HP sekarang ya. Anak kecil ponakan saya, namanya itu Dikta. Iya, Dikta itu umur 4 tahun. Lihat saya di YouTube, dia bilang, Om kamu di YouTube, Om kamu di YouTube. Ya Allah, anak kecil 4 tahun kok udah main HP. Terus orang tua ini udah 66 tahun main HP, terus nontonnya YouTube. Masih dirantau. Masih dirantau. Sama Mbak, ini 2021, semoga ya Allah kita bisa. Ini corona, kamu hilang dari dunia ini. Ya Allah, udah cukup dunia dirusak oleh corona. Semoga. Saya aja di Surabaya 10 tahun. Di Sidoarjo 2 tahun. Di Jakarta 10. Di sini 30. Ya Allah. Umur 66. Berapa di Madura? Tapi kok nggak bisa ngomong Jawa sampean? Bisa, cuman yang kasar. Kalau yang halus nggak bisa. Saya ngomongnya juga kasar banget, Ya udah, terima kasih atas waktunya, terus menonton channel saya. Semoga memberi inspirasi buat kita semua. Saya juga lagi belajar ini ya, Mbak ya. Yuk, terima kasih atas waktunya, Mbak. Assalamualaikum, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Lor.